bisa berjumpa lagi dengan kalian dan menemani kalian belajar bahasa Indonesia pagi ini. Semoga di rumah kalian juga dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Nah, hari ini materi kita masih tentang laporan hasil observasi. Tapi sebelum Miss Tias melanjutkan materi kita, Miss Tias ingin kita mereview dulu materi yang sudah Miss Tias sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kemarin sudah Miss Tias sampaikan mengenai apa itu laporan hasil observasi, kemudian tujuan dan fungsinya penyusunan hasil observasi, dan juga strukturnya. Dan kemarin juga Miss Tias sudah menyampaikan tugas kalian, yaitu untuk mengamati buku kesukaan kalian dan menyusun laporan hasil pengamatan secara sederhana. Terima kasih untuk yang sudah mengerjakan. Kemarin sudah banyak sekali yang menyampaikan buku-buku kesukaannya. Nah, Miss Tias senang sekali kalian ternyata punya buku kesukaan. Sudah Miss Tias lihat juga hasil laporan hasil observasi kalian di Google Form. Beberapa ada yang sudah menyampaikan cukup lengkap, tapi ada beberapa juga yang masih terlalu sederhana. Tidak apa-apa, karena hari ini Miss Tias masih akan melanjutkan materi tentang laporan hasil observasi. Oke, langsung saja kita lanjutkan materinya sekarang ya. Hal pertama yang ingin Miss Tias bahas hari ini adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang baik. Nah, kemarin sudah Miss Tias sebutkan ya, laporan hasil observasi itu seperti apa. Nah, ini untuk menguatkan lagi, Miss Tias ingin menyampaikan lagi. Pada umumnya ada 3 hal yang harus ada dalam teks laporan hasil observasi agar bisa menjadi laporan hasil observasi yang baik. Yang pertama, harus bersifat objektif. Sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya ya, kalau laporan hasil observasi itu tidak boleh memihak. Jadi harus objektif seperti itu. Harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan hasil pengamatannya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan ataupun dugaan-dugaan yang tidak tepat. Jadi dalam laporan hasil observasi itu benar-benar harus sesuai yang ada di lapangan, harus sesuai faktanya, tidak boleh memuat dugaan-dugaan seperti itu. Nah, ciri-ciri yang terakhir adalah disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan juga teks tersebut berkualitas gitu. Nah, seperti apa sih teks laporan hasil observasi yang menarik dan baik? Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Itu dulu tentang ciri-ciri yang harus kalian penuhi jika kalian ingin menuliskan laporan hasil observasi yang baik. Oke anak-anak, kalian sudah tahu apa tujuan dan fungsi menulis laporan hasil observasi. Strukturnya seperti apa juga sudah kalian ketahui, ciri-cirinya juga sudah kalian ketahui. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan jika kita ingin menuliskan laporan hasil observasi? Nah, ada 5 langkah yang harus kita tempuh jika kita akan menulis laporan hasil observasi yang baik. Yang pertama, tentu saja kita harus melakukan observasi atau pengamatan objek yang akan kita buat laporannya. Gitu. Kalau kemarin Miss Tias minta buku favorit kalian, jadi kalian harus melakukan pengamatan dulu. Pengamatan itu kita memperhatikannya secara langsung. Nah, jika kita sudah mengamati objeknya, kita menentukan judul laporan yang baik dan juga benar. Judul laporan ini tentunya yang menggambarkan apa sih yang akan kita sampaikan di laporan hasil observasi kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah menyusun kalimat pembuka. Nah, masih ingat ya kemarin struktur dalam laporan hasil observasi itu seperti apa? Nah, kita buat kalimat pembukanya dulu, pengenalannya dulu. Kita mau menyampaikan apa sih? Nah, kita perkenalkan dulu. Kemudian yang selanjutnya, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok. Nah, disinilah hasil dari pengamatan kita itu disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah menulis kalimat penutup. Nah, kemarin di struktur yang sudah saya sampaikan itu ada deskripsi bagian dan juga deskripsi manfaat. Nah, itu disampaikan. Kemudian diberi kalimat penutup. Nanti di akhir akan Miss Tias berikan contoh
bagaimana Mistias menuliskan laporan hasil observasi dari novel favorit Mistias. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Anak-anak selain harus memenuhi 5 langkah yang Mistias sebutkan baru saja dan juga memenuhi ciri-ciri yang tadi sudah Mistias sebutkan, dalam laporan hasil observasi yang kita tuliskan itu juga harus memuat informasi 5W 1H. Nah, kalian pasti sudah sering kali dengar ya tentang 5W 1H ini. Ya, 5W 1H. W yang pertama adalah what atau apa yang kita amati, apa yang akan kita laporkan dalam laporan hasil observasi kita. Kemudian yang kedua, W yang kedua adalah who atau siapa yang terlibat dalam pengamatan kita itu. Kemudian when itu kapan pengamatan kita lakukan. Kemudian where itu di mana objek itu berada atau di mana peristiwa yang kita amati itu terjadi. Kemudian why, mengapa kita melakukan pengamatan atau observasi di objek ataupun kejadian tersebut. Dan yang terakhir adalah how ini bagaimana hasil pengamatan kita, bagaimana proses pengamatan kita, dan bagaimana hasilnya gitu. Jadi kalau kita sudah memenuhi 5W1H ini, tentu laporan hasil observasi kita bisa menjadi lebih lengkap. Bisa dipahami ya? Anak-anak yang baik dan juga pintar. Nah, kalau kalian ingat di awal tadi Mistias sudah menyampaikan kalau laporan hasil observasi itu harus disampaikan atau dituliskan dengan cara yang menarik. Nah, seperti apa sih laporan hasil observasi yang menarik itu? Setidaknya ada 5 syarat yang harus kita penuhi jika kita ingin membuat laporan hasil observasi yang menarik. Yang pertama adalah objek yang harus kita amati itu harus objek yang menarik. Nah, di sini meskipun menarik itu adalah suatu hal yang subjektif atau setiap individu itu punya penilaian yang berbeda-beda, tapi setidaknya kita harus bisa membuat impression atau membuat kesan kalau objek yang akan kita laporkan itu adalah sebuah objek yang menarik. Kemudian syarat yang selanjutnya atau syarat yang kedua adalah objektif. Karena ini adalah laporan hasil observasi, pengamatan, bukan review saja ya. Jadi kita tidak bisa melaporkan opini kita, tapi kita harus melaporkan sesuai dengan pengamatan kita. Nah, kemarin Mistias lihat di tugas yang kalian sampaikan ada beberapa yang sudah memberikan kalimat-kalimat yang objektif, tapi ada beberapa yang masih belum terlalu menggambarkan hasil pengamatannya dengan baik gitu. Nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Yang selanjutnya adalah disusun secara sistematis. Sistematis di sini artinya runtut sesuai dengan struktur yang sudah Mistias sampaikan sebelumnya. Selain itu, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena ini adalah laporan hasil observasi atau pengamatan mengenai suatu objek yang nyata, mengenai sebuah peristiwa yang nyata juga. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus sesuai kenyataan, harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau apa yang kita tulis di laporan hasil observasi kita itu benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau semisal buku yang kita suka itu terdiri dari 500 halaman, ya kita tulis 500 halaman, jangan kita tuliskan 1000 halaman. Itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian syarat yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Masih ingat ya kemarin, kalau laporan hasil observasi yang kita sampaikan itu harus informatif, harus komunikatif. Jadi bahasa yang kita gunakan juga jangan berbelit-belit, bahasa yang bisa dipahami oleh pembaca dengan baik. Bisa dipahami ya? Nah, selain Mistias juga memberikan tugas kepada kalian untuk mengamati buku favorit kalian, Mistias juga melakukan pengamatan yang sama terhadap buku yang Mistias suka. Ada salah satu novel yang Mistias sangat sukai, jadi Mistias juga ingin memberikan
contoh laporan hasil observasi Mistias terhadap novel yang Mistias sukai ini. Oke, ini dia laporan hasil observasi yang sudah Mistias buat. Novel yang Mistias amati adalah Harry Potter and the Half-Blood Prince. Beberapa dari kalian yang suka Harry Potter pasti tahu ya. Nah, Mistias sangat suka novel ini sejak Mistias kelas 2 SMP, hampir seumuran dengan kalian waktu itu ya. Nah, yang Mistias laporkan di laporan hasil observasi Mistias adalah di paragraf pertama ini ada kan dulu apa yang akan Mistias sampaikan di laporan hasil observasi ini. Menurut KBBI, novel merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Harry Potter and the Half-Blood Prince merupakan sebuah novel fiksi yang ditulis oleh J.K. Rowling. Nah, di sini Mistias kenalkan dulu. Mistias di sini akan melaporkan tentang novel. Jadi Mistias menyampaikan dulu novel itu apa sih, gitu, sesuai dengan KBBI atau sesuai dengan definisi formalnya, gitu. Kemudian Mistias kenalkan objek yang Mistias amati. Di sini judulnya adalah Harry Potter and the Half-Blood Prince. Ini adalah sebuah novel fiksi yang ditulis oleh J.K. Rowling. Seperti itu. Nah, ini informasi umum dulu, belum masuk ke bagian-bagiannya. Sedangkan di paragraf kedua, versi original atau bahasa Inggris novel Harry Potter and the Half-Blood Prince ini dirilis pada tanggal 16 Juli 2005. Di Indonesia, versi Indonesia novel ini dirilis pada 8 Januari 2006. Novel ini dicetak dengan sampul warna hijau dengan gambar Harry Potter bersama Profesor Dumbledore di depan pensif. Nah, di sini mulai Mistias informasinya cukup detail tentang perilisannya. Nah, di sini perilisannya ini bagaimana kok Mistias tahu, padahal ini kan pengamatan. Nah, kalau kalian pernah baca novel, di situ pasti tertulis penerbitnya siapa, diterbitkan tahun berapa. Nah, Mistias mengambil ini dari hasil pengamatan informasi itu. Gitu. Nah, kemudian di kalimat ketiga, novel ini dicetak dengan sampul warna hijau dengan gambar Harry Potter bersama Profesor Dumbledore di depan pensif. Kalian pun juga bisa melihat kebenarannya di gambar di sebelah kiri ini ya. Memang sampulnya itu warna hijau dan di situ ada gambar dua orang, Harry Potter dan juga Profesor Dumbledore. Di depan kayak baskom itu ya, itu namanya pensif. Jadi Mistias melaporkan sesuai dengan yang ada, sesuai dengan kenyataannya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bisa dicek kebenarannya gitu ya. Nah, kemudian di paragraf terakhir, dalam 816 halaman, novel ini bercerita tentang kehidupan Harry Potter di Hogwarts di tahun ke-6-nya di sekolah sihir tersebut. Perjalanan Harry dalam novel ini diceritakan dengan alur campuran, yaitu maju dan juga flashback. Untuk penggemar Harry Potter, tentu novel ini tidak boleh dilewatkan gitu. Nah, setelah Mistias menyampaikan salah satu bagiannya, yaitu tadi penerbitannya dan juga sampulnya, di paragraf yang ketiga ini Mistias menyampaikan isinya, isi yang ada di dalam novel ini. Ada 816 halaman. Buktinya apa? Kalian bisa cek sendiri. Di novel itu memang 816 halaman. Nah, bercerita tentang perjalanan Harry Potter di tahun ke-6-nya sekolah di Hogwarts gitu, dan juga alurnya maju dan juga flashback, maju mundur begitu. Nah, kenapa kok Mistias menuliskan ini? Mistias tuliskan di kalimat terakhir ini, untuk penggemar Harry Potter tentu novel ini tidak boleh dilewatkan gitu. Nah, ini adalah contoh laporan hasil observasi yang Mistias lakukan pada
novel kesukaan Miss Tias. Semoga bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami materi ini. Oke anak-anak, itu materi yang ingin Miss Tias sampaikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Oh ya, minggu depan kalian sudah ujian tengah semester atau ulangan tengah semester. Jadi Miss Tias harap kalian mau benar-benar mengulangi pelajaran yang sudah Bapak Ibu Guru sampaikan ke kalian. Tolong cek kembali tugas-tugas kalian. Jika ada tugas baik itu bahasa Indonesia maupun mapel-mapel lain yang belum kalian kerjakan, mohon kalian kerjakan. Kalau kalian lupa linknya, cukup kalian buka e-learningnya, striplearning.smpn20solo.sch.id. Kemudian kalian cari materinya. Di situ kalian pilih sesuai dengan mapel yang ingin kalian cek tugas-tugasnya. Kemudian kalian pilih yang semester gasal kelas 7. Gitu kalian pasti sudah paham bagaimana caranya. Anak milenial pasti udah tahu ya. Miss Tias harap kalian bisa dengan sukses melewati ulangan tengah semester nanti. Hasilnya juga memuaskan. Kalian juga selalu sehat, selalu semangat terus di rumah ya. Oke, Miss Tias rasa sudah cukup materi untuk hari ini. Selamat berjuang untuk tes tengah semester minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.